Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pada siang hari ini tayang perdana saya Budi Taryono selaku host Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia atau disingkat Budi. Sahabat Bawaslu, pada hari ini kita akan membicarakan tema terkait dengan urgensitas penyelenggara pemilu sifatnya ad hoc dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Penyelenggara ad hoc tentunya dapat dijadikan sebagai pahlawan demokrasi yang terus berjibaku dalam menyelenggarakan pemilu, baik dari sisi pengawas pemilu maupun penyelenggara pemilu yang selama ini kadang dipandang skeptis oleh masyarakat. Tapi ada juga yang menjadikan sebagai pahlawan sebagai demokrasi. 2019 kita ingat betapa banyak pahlawan demokrasi itu bertumbangan akibat dari kelelahan dalam mengawal demokrasi. Tentunya ini tema yang menarik, mengingat 2024 kita akan melaksanakan pemilu serentak 2 kali, pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, untuk membicarakan terkait urgensitas penyelenggara ad hoc pada pemilu tahun 2024 telah hadir di studio Bawaslu Bapak Haidar Mustafa. Beliau adalah koordinator divisi hukum, humas, data dan informasi Bawaslu Kabupaten Indramayu. Selamat siang Bang, gimana kabarnya, sehat Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan waktunya di acara Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia, di acara channel kami. Oke. Gimana Bang, sudah divaksin sehingga sudah on ini ya? Kegiatan sudah berjalan dengan normal karena sudah divaksin ya Bang? Alhamdulillah saya sudah 2 kali divaksin dan sampai hari ini masih sehat walafiat dan kondisi bugar. Meskipun tahapan sudah berakhir, bukan berarti bahwa berakhir pula kegiatan kita di Bawaslu, tidak. Tapi ini sebagai salah satu penyemangat kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Terkait tema yang kami usung ini Bang, dalam hal penyelenggaraan urgensitas penyelenggara ad hoc dalam pemilu 2024. Sebelum kita ke tema, mungkin saya ingin mengambil opini Abang terkait Pilkada 2020 yang kemarin kita laksanakan. Dari 270 penyelenggara, 270 pilkada termasuk di Kabupaten Indramayu. Dan mungkin ini pilkada yang sangat berat karena catatan sejarah baru kali ini pemilu dilaksanakan di tengah wabah pandemi COVID-19. Mungkin Abang punya catatan kecil secara ringkas terkait pelanggaran pilkada tahun 2020 kemarin di Kabupaten Indramayu. Oke, Mas Budi, pertama saya merasa apresiasi dulu ya dengan kegiatan kita hari ini. Apalagi ini kegiatan Budi ya, Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia ini luar biasa. Pertama, mungkin kalau berbicara terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada kemarin 2020, banyak hal yang harus kita kritisi secara bersama. Memang harus diakui bahwa pilkada kemarin adalah pilkada yang sangat luar biasa, extraordinary. Bagaimana enggak, orang penyelenggaraannya dilaksanakan di masa pandemi yang semua orang mengkhawatirkan terjadinya sebuah klaster baru. Tapi nyatanya alhamdulillah sampai selesainya tahapan itu tidak timbul klaster baru COVID-19. Ini patut kita syukuri bersama
terlepas kualitas dari penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak kemarin, apakah masih berjalan di tempat atau ada peningkatan kualitas dari penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, maka yang bisa menilai adalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka bisa melihat tingkat partisipasi masyarakat, khususnya untuk Bawaslu, tingkat partisipasi dalam melaporkan segala macam potensi pelanggaran yang terjadi. Ini juga perlu menjadi catatan kita bersama. Nah, ada sisi positif, ada sisi negatifnya, dan masing-masing pandangan harus kita hargai, karena bagaimanapun juga proses demokratisasi yang sedang dijalani oleh bangsa kita ini masih akan terus berdinamisasi, tidak berhenti di satu titik. Nah, ini yang harus difahami dulu. Ya, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2020 kemarin sudah berjalan kemudian terhenti karena ada wabah, dan kemudian dilanjutkan setelah rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Bawaslu, KPU dan DKPP. Dan bagi pengawas pemilu, kita mungkin secara spesifik di Bawaslu, pengawas pemilu, ini menjadi double agenda dan juga double kerja. Karena di satu sisi mereka mengawasi tahapan dan juga mengawasi elektoral, mereka juga mengawasi protokol kesehatan yang kadang-kala berbenturan dengan undang-undang di yang lain. Ini juga menjadi salah satu istilahnya tantangan, challenge bagi teman-teman pengawas ad hoc. Sebenarnya sih kalau dia bertentangan dengan undang-undang lain, saya pikir enggak juga ya. Hanya persoalannya bahwa kita ada kewenangan yang terbatasi. Kaitannya misalkan pengawasan kita terkait protokol kesehatan, di sana ada lembaga lain yang dia juga punya kewenangan untuk melakukan itu. Bahwa pada saat penyelenggaraan kemarin kita diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan para peserta pemilihan terhadap protokol kesehatan ini, kita hanya sebatas berakhir di rekomendasi. Tidak ada bagi kita kewenangan untuk melakukan pembubaran secara kelembagaan kita sendiri, enggak. Tapi tetap kita harus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ini kan persoalan bahwa kita bukan hanya di persoalan regulasi, memang ada kewenangan yang terbatasi yang memaksa kita untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang lain terkait dengan pengawasan prokes. Memang harus diakui, biasanya Bawaslu itu hanya melakukan pengawasan di tahapan elektoralnya saja, tapi di masa pandemi kemarin kita ketambahan tugas. Dan untuk Kabupaten Indramayu terkait prokes ini banyak sekali rekomendasi yang sudah kita keluarkan kepada para peserta atau para calon kontestan yang kemarin berkompetisi. Nah, kita kembali ke tema awal ya Bang ya, terkait urgensitas penyelenggara pemilu ad hoc, baik di Bawaslu Kabupaten Indramayu, Bawaslu atau mungkin KPU lah. Mungkin lebih spesifik di Bawaslu lah. Jadi karena temanya terkait dengan proses pemilihan serentak di 2024, maka perlu juga Mas Budi ketahui ya bahwa pemilu serentak di tahun 2024 itu sudah final. Karena wacana untuk melakukan proses perubahan regulasi ternyata itu tidak jadi dilaksanakan. Maka mau tidak mau 2024 kita akan menghadapi satu proses pemilihan yang luar biasa. Di tahun pertama kita sudah berhadapan dengan Pilpres dengan Pileg. Dan di akhir tahun di 2024, tepatnya di bulan November, kita juga sudah harus berhadapan dengan pilkada serentak di semua daerah. Kalau
kemarin-kemarin itu ada beberapa daerah yang di satu daerah dia melakukan pilkada kemudian yang lain tidak, maka di 2024 semuanya harus dilakukan secara serentak. Nah, dan ini sudah menjadi keputusan politik para wakil rakyat kita di DPR RI. Nah, bagi kami Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang nanti akan melakukan kegiatan pengawasannya dan berdasarkan hasil konsinyering antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, disepakati bahwa tahapan ini ini usulan dari KPU. Jadi murni ini KPU mengusulkan kalau pelaksanaan Pilpres itu di bulan Februari, maka tahapan itu harus dimulai minimal 25 bulan sebelum pelaksanaan bulan Februari di 2024. Nah, KPU mungkin dengan segala macam argumentasinya sudah tersampaikan. Nah, kami Bawaslu ya hanya dalam posisi menunggu apa yang nanti akan diputuskan oleh Bawaslu RI. Apakah akan mengikuti tahapan itu atau akan mengusulkan ada usulan baru. Ini kan kita juga belum bisa memastikan. Hanya saja berbicara urgensi dari pengawas ad hoc, ya sangat urgent. Karena mau tidak mau proses penyelenggaraan sebuah pemilu maupun pemilihan ini harus ada yang mengawasi proses itu. Dan proses pengawasan ini berdasarkan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7, di situ sudah jelas diamanatkan bahwa yang namanya pengawas, terutama pengawas pemilu, itu tidak hanya ada di level pusat saja, tapi sampai ke tingkat TPS. Dan itu tersebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7. Nah, bahkan di Undang-Undang Pilkada, meskipun nomenklaturnya berbeda, tapi berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menguatkan itu, membunyikan hal yang sama. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang sangat urgent untuk dibentuknya para penyelenggara ad hoc. Nah, tinggal bagaimana nanti prosesnya. Apakah dengan kondisi bahwa pemilu 2024 yang sedemikian rupa, mungkin orang membayangkan akan apakah nanti tidak ada penyederhanaan terkait surat suara, atau apakah nanti akan diberlakukan e-voting atau e-rekap. Ini semua kan baru berupa wacana-wacana yang dicoba untuk diimplementasikan oleh teman-teman KPU. Bawaslu dalam posisi kita akan siap melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan itu. Terlepas apakah nanti persoalan misalkan penyederhanaan ini bisa diterima oleh para elit politik kita, ya wallahu alam. Yang jelas kita hanya berharap bahwa SDM nanti yang akan terpilih, siapapun dia harus punya fisik yang mumpuni, harus punya tidak hanya kuat secara mental, tapi juga dia punya kuat secara fisik. Nah, ini yang perlu kiranya bisa menjadi catatan yang sangat vital, terutama bagi teman-teman KPU. Karena kita tahu sendiri, yang bergerak di tataran teknis, terutama pada saat pungut hitung, itu adalah teman-teman KPPS. Dan itu luar biasa. Itu membutuhkan benar-benar energi yang bahkan melebihi normalnya orang yang bekerja. Ini juga perlu diantisipasi. Saya pikir itu, Mas. Ya, berkaca di 2019 ya, artinya pemilu yang dilaksanakan dengan menggunakan 5 kotak suara itu ya, kurang lebih. Dari DPRD, DPR RI, DPD sampai ke presiden dan wakil presiden, itu cara penghitungannya mungkin agak lama sehingga kadang-kadang sampai malam, bahkan ya itu yang membuat para penyelenggara akhirnya
kelelahan, bahkan ada yang meninggal dunia. Itu mungkin antisipasinya seperti apa itu, Bang? Jadi, biar tidak ada kejadian terulang. Iya, persoalan teman-teman penyelenggara ad hoc yang sampai tumbang itu di kita juga kena imbasnya, padahal di pengawas ya, meskipun tidak sampai menyebabkan dia meninggal dunia, mudah-mudahan tidak akan terjadi lah. Tapi ada pengawas TPS kita yang efek dari kelelahan itu dia mengalami keguguran. Itu ada salah satu pengawas TPS kita di wilayah Kecamatan Sukra. Nah, dengan kondisi yang sedemikian rupa itu, maka tadi itu kita berharap pada saat rekrutmen harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kemampuan dia secara fisik, kemudian penguasaan dia terhadap medan. Ini kan juga harus menjadi pertimbangan dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini Bawaslu maupun KPU, yang nanti dia akan merekrut para penyelenggara ad hoc di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan desa. Nah, tidak hanya mendasari dengan persoalan like atau dislike atau bahwa dia bukan dari golongan, tidak, tapi bagaimana melihat bahwa apa yang terjadi di 2019 jangan sampai itu terulang di 2024. Betul. Ya, itu kan menjadi salah satu evaluasi lah bagi teman-teman di Bawaslu maupun KPU. Nah, tentunya dalam hal rekrutmen itu yang jumlahnya luar biasa besar nanti 2024, tidak menutup kemungkinan, tanda petik ya, ada adigium bahwa pemilu berkualitas lahir dari penyelenggara yang berintegritas. Nah, tentunya ini menjadi salah satu yang tidak boleh kita kesampingkan, karena memang masih banyak, bahkan mungkin Abang mungkin punya datanya terkait penyelenggara yang melanggar kode etik. Nah, dalam itu penting karena memang menurut Abang itu seperti benar, apa? Benar, artinya gini. Ungkapan itu mewakili keresahan warga masyarakat akan pentingnya sebuah demokrasi yang berkualitas. Maka begitu dia berbicara penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, maka yang menjadi sorotan adalah penyelenggara. Bagaimana posisi penyelenggara bisa benar-benar mendapatkan public trust. Jadi ada kepercayaan masyarakat, ada kepercayaan publik yang benar-benar kuat terhadap teman-teman penyelenggara. Nah, di samping memang peserta pemilu pun dituntut juga harus bisa mematuhi aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, makanya dalam setiap kesempatan saya seringkali menyampaikan bahwa yang namanya demokrasi yang berkualitas itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus terdiri dari 4 unsur yang semua unsurnya itu saling melengkapi. Pertama penyelenggara, pertama regulasi, yang paling pokok. Kemudian yang kedua penyelenggara, kemudian yang ketiga peserta, kemudian yang keempat masyarakat. Keempat elemen ini harus bahu membahu dan saling mengisi, saling melengkapi. Nanti kalau regulasi oke, penyelenggara oke, peserta dengan masyarakatnya acu tak acu, ini juga akan menjadi persoalan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah demokrasi yang ideal, yang berkualitas, kalau keempat unsur ini tidak saling melengkapi. Begitupun misalkan masyarakat kita sudah terdidik dengan baik, terbudaya dengan baik bahwa mereka menolak money politik misal, dan itu sudah masif. Nah, sedangkan penyelenggaranya mudah bermain curang, regulasi tidak mendukung, ini juga menjadi persoalan. Jadi memang keempat unsur ini harus saling melengkapi. Itu kalau kita berbicara demokrasi yang berkualitas. Nah, persoalan terkait integritas dari penyelenggara ad hoc, memang untuk Kabupaten Indramayu kemarin pada saat pemilu 2019 ada beberapa yang kita tindak terkait pelanggaran kode etik. Bahkan di 2020 kemarin pilkada itu ada juga yang kita rekomendasikan. Karena persoalan pelanggaran terhadap kode etik,
Kalau itu dilakukan oleh penyelenggara ad hoc, maka kalau pelakunya dari unsur KPU, maka rekomendasi kita berdasarkan Undang-Undang Pilkada itu kita serahkan kepada KPU untuk melakukan penindakan. Nah, beda misalkan dengan teman-teman Panwas kecamatan, maka itu langsung yang akan kita tindak. Nah, berbeda halnya dengan Undang-Undang 7 kalau pelanggaran kode etik itu dilakukan. Nah, ini juga harus difahami juga oleh teman-teman penyelenggara bahwa nanti di 2024 itu kita akan menemui kendala bahwa ada 2 regulasi yang akan dijalankan di tahun yang sama, tapi dia ada perlakuan yang berbeda. Begitu juga bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman ad hoc kita nantinya, baik KPU maupun Bawaslu memberikan pemahaman kepada teman-teman ad hoc bahwa di sana ada 2 regulasi yang akan kita jalankan. Ini juga harus tersampaikan dengan baik. Jangan sampai seringkali ya, mungkin ini analisis sementara bisa dibantah juga bahwa teman-teman yang ada di bawah naungan KPU umumnya mereka acuh tak acuh terhadap regulasi. Yang penting saya dapat perintah untuk melaksanakan ini, ya kita laksanakan. Tanpa dia harus memahami ini regulasinya seperti apa, PKPU-nya berbicara apa. Jarang sekali teman-teman yang ada di bawah naungan KPU. Beda halnya dengan pengawas kita yang ad hoc. Itu kita seringkali mereka harus paham bahwa di sana ada regulasi, bahwa di sana ada Perbawaslu, bahwa di sana ada PKPU yang mengatur terkait tahapan-tahapan tertentu. Ini harus difahami. Nah, dan ini juga mungkin bisa menjadi masukan juga bagi teman-teman KPU yang terkait pelanggaran kode etik, ya carilah pada saat nanti rekrutmen orang-orang yang benar-benar punya integritas. Itu sebenarnya mudah, bisa terbaca dari track recordnya, kemudian dari tingkat pergaulan sosialnya dia di masyarakat, bagaimana masyarakat memandang dia di daerah itu. Maka kalau misalkan ada penyelenggara ad hoc yang dia bukan dari daerah yang akan menjadi tempat dia bekerja, ini akan menjadi persoalan. Orang tidak tahu bagaimana proses dia bersosialisasi, bagaimana proses dia berkomunikasi. Apakah dia di masyarakatnya adalah seorang tokoh pemuda atau bukan. Nah, ini bisa menjadi beberapa catatan juga untuk proses rekrutmen penyelenggara atau penyelenggara ad hoc kita ke depan. Itu Mas Budi. Nah, tentunya dari berbagai latar belakang penyelenggara ad hoc, ada yang mungkin dari petani, ada yang mungkin menjadi guru, ada yang mungkin dia pedagang. Tentunya dari segi kemampuan dalam hal memahami fungsi dan tugas sebagai penyelenggara kan berbeda-beda. Nah, untuk memupuk itu mungkin dari kita spesifik Bawaslu bagaimana untuk memberikan pemahaman, apalagi Bawaslu itu harus paham tentang regulasi. Itu pola yang dibangun di Bawaslu itu seperti apa, Bang, untuk penyelenggara ad hoc itu? Kalau yang selama ini sudah kita lakukan di pemilu 2019 maupun di pilkada kemarin, ya upaya kita seperti yang sudah termuat di dalam rencana program maupun BIMTEK ya. BIMTEK itu akan kita intensifkan. Nah, bukan hanya BIMTEK, rapat rakernis, rapat kerja teknis ini juga harus sering kita lakukan. Nah, maka bagi kami background silakan dari manapun, mau dia backgroundnya dari petani, mau peternak, yang penting dia bisa memahami, bisa mengikuti ini. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang terkait dengan salah satu persyaratan bagi penyelenggara ad hoc kan dia harus siap bekerja penuh waktu. Nah ini kan yang sering menjadi persoalan, bahwa bekerja penuh waktu ini diartikan seperti apa. Padahal penjelasan di undang-undang itu
cukup jelas bahwa dia tidak bekerja penuh waktu, bahwa dia siap untuk mengabdi sebagai salah satu penyelenggara ad hoc, misalkan sebagai pengawas 24 jam. Kenapa demikian? Karena kita berbicara tahapan. Bahwa tahapan begitu dia berjalan, maka dia sudah tidak mengenal waktu. Apakah itu akan dilakukan di jam kerja atau tidak? Tuh. Nah, persoalan-persoalan teknis inilah yang seharusnya kita lebih banyak untuk bagaimana memperkuat SDM kita. Tidak hanya sekedar BIMTEK saja, tapi praktek di lapangan pun itu harus. Maka meskipun dia backgroundnya orang background dari bukan latar belakang yang formal misalkan, tapi paling tidak dengan persyaratan minimal 25 tahun itu, kemudian dia bisa membaca, menulis, kemudian punya ijazah minimal SLTA, ini kan bisa memberikan bahwa dia juga bisa mengikuti kegiatan ini. Dia bisa all out untuk menjadi penyelenggara ad hoc, tidak menjadikan bahwa penyelenggara ad hoc ini hanya sampingan. Bayangkan kalau misalkan disepakat di ketuk final 25 bulan, bayangkan dia masa kerja seorang penyelenggara ad hoc dengan masa kerja yang sedemikian panjang, 25 bulan itu hampir 2 tahun. Kalau dia ngambil kredit saja udah lunas itu. Iya itu. Nah, ini kan berbicara bahwa ada feedback bagi mereka secara ekonomi. Nah, ini juga harus dibarengi dengan kualitas dirinya itu. Mampu nggak dia mengikuti itu? Jangan sampai setelah dia terpilih kemudian dia tidak bekerja. Ada orang melakukan pelanggaran, ada potensi pelanggaran di wilayah yang diawasinya, dia tidak tahu, atau bahkan dia tidak mau tahu. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, kita berharap rekrutmen nanti kita bisa mendapatkan penyelenggara ad hoc yang baik. Tidak bahwa dia dengan pendidikan tinggi menjamin kinerjanya akan baik, tidak juga. Kita juga ada beberapa penyelenggara ad hoc yang latar belakang pendidikannya tinggi tapi kinerjanya melempem. Nah, idealnya seperti apa? Menurut Abang? Menjadi penyelenggara ad hoc itu idealnya seperti apa? Kalau pendapat pribadi saya, penyelenggara ad hoc itu sebenarnya tidak muluk-muluk. Harus punya niat dan komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. Itu sebenarnya. Kalau dia dari awal niatnya sudah hanya mencari sampingan, ini akan menjadi persoalan. Tapi kalau dari awal memang dia niat untuk bagaimana punya komitmen yang kuat untuk menjadikan proses demokrasi ini menjadi lebih baik, ini yang akan menjadikan bahwa penyelenggaraan demokrasi kita bagus. Maka jangan heran kalau pada akhirnya orang akan mempertanyakan kinerja kita, karena persoalan rekrutmen penyelenggara itu kan ada di tangan kita, Bawaslu maupun KPU kabupaten kota. Nah, kalau kita tidak punya indikator yang jelas bahwa siapa yang harus kita, kemudian seperti apa, meskipun secara regulasi jelas terpampang, tapi kalau orang yang kita pilih ini tidak bisa memberikan ekspektasi kinerja yang lebih baik, maka akan menjadi beban. Ini harus difahami secara bersama. Ya. Oke, ada lagi? Ini kelihatannya memang cukup. Iya, memang karena menarik. Dan saya yakin teman-teman di luar pasti menunggu informasi. Ya, betul. Sampai hari ini pun saya sudah didekati oleh beberapa orang menanyakan itu. Saya bilang ini masih belum final. Itu baru usulan dari KPU, bahwa KPU mengusulkan
minimal 25 bulan tahapan itu sudah mulai. Dia kan berbicara tahapan, tapi apakah terkait proses rekrutmen itu sudah diketok palu? Kan belum. Jadi kita juga belum tahu akan dimulai di bulan berapa dan tahun berapakah rekrutmen terhadap para calon penyelenggara ad hoc ini akan dilakukan. Ya karena itu tadi, karena 25 bulan itu kan lumayan. Nah, orang melihat itu. Menjadi, padahal kan dia nggak tahu. Dari mulai kapan itu? Nah, dari mulai kapan? Ini juga kan harus difahami juga oleh para masyarakat bahwa kami Bawaslu juga akan berakhir periodenya di tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus. Maka misalkan tahapan itu berjalan di tahun 2022, mungkin kita tidak akan sampai selesai. Karena kan saya secara pribadi pun saya tidak tahu apakah nanti di 2023 akan terpilih kembali atau tidak. Maka siapapun nanti yang akan memimpin lembaga ini, ya kita berharap bahwa persoalan-persoalan yang sudah diputuskan ya harus di-maintenance dengan baik. Apapun konsekuensinya. Bahkan ada wacana bahwa penyelenggara pemilu di tingkatan kabupaten maupun provinsi akan diperpanjang sampai berakhirnya pemilu serentak 2024 itu. Wallahu alam. Karena semua itu ada di elit politik yang akan memutuskan. Kami sebagai penyelenggara ya hanya taken granted. Jadi apa yang datang dari atas ya kita akan laksanakan. Segala macam keputusan. Nah, persoalan bahwa nanti diputuskan rekrutmen harus dilakukan di bulan sekian, kemudian di tahun sekian, maka kepada masyarakat kami persilahkan untuk ikut serta berpartisipasi menjadi salah satu bagian dari penyelenggara pemilihan serentak nanti secara ad hoc. Silakan, kita terbuka secara luas, silakan. Bahkan mungkin saya hanya wanti-wanti, kecuali bagi teman-teman yang namanya secara resmi sudah masuk di dalam struktur kepengurusan partai politik, maka dengan sangat berat hati saya katakan jangan mendaftar sebagai penyelenggara ad hoc. Karena salah satu ketentuan di undang-undangnya seperti itu. Mereka tidak boleh menjadi pengurus parpol atau anggota parpol, dan itu dia harus steril secara dengan kurun waktu minimal 5 tahun. Dia sudah nonaktif sebagai pengurus parpol, baru bisa menjadi penyelenggara. Nah, ini perlu difahami oleh masyarakat. Jadi kita terbuka luas, silahkan. Yang penting minimal usia dia 25 dan punya ijazah SLTA, silakan. Bahkan saya berharap pada saat rekrutmen nanti wabah COVID ini berakhir, sehingga kita tidak perlu ada PCR test, swab test dan lain sebagainya lah. Cukup tes narkoba saja lah. Ya, Bang, terima kasih penjelasannya. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu yang mendengarkan acara ini dan melihat, untuk rekrutmen masih belum pasti karena memang belum memiliki jadwal yang final. Belum. Walaupun memang sudah hasil konsinyering tahun 2024 diputuskan tanggal 3 Juni kemarin diputuskannya, tapi belum final terkait dengan tahapan akan dimulai tanggal berapa. Sehingga teman-teman yang mungkin berminat atau mantan-mantan Panwascam atau PKD yang mungkin berminat dengan segala integritas yang dimiliki, bahkan mungkin pengalaman yang dimiliki, mungkin nanti sabar, nanti juga di channel Bawaslu, di website Bawaslu juga akan ditampilkan. Iya, akan kita infokan, pasti. Ya, Bang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin closing statement apa yang mungkin disampaikan Abang kepada teman-teman sahabat Bawaslu? Oke, terima kasih. Sebagai closing statement, kita berharap bahwa bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari penyelenggara
dan bagian dari sejarah keserentakan pemilu nanti di tahun 2024, maka hanya ada satu kata: berikan komitmen Anda secara maksimal sebagai calon penyelenggara, karena hanya dengan itulah maka integritas Anda akan kelihatan. Dengan komitmen Anda yang kuat untuk membangun demokrasi yang lebih baik, maka secara otomatis integritas Anda akan muncul. Dan dengan integritas yang kuat sebagai seorang penyelenggara, maka saya yakin masyarakat akan mempercayai setiap apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Jadi hanya ada satu kata, itulah komitmen. Terima kasih Bang atas waktunya, dan kami ucapkan sangat terima kasih atas ketersediaan waktunya Abang telah menyempatkan dengan segala kesibukan, menyempatkan hadir di tayang perdana Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia bersama saya Budi Taryono. Yang nanti teman-teman, ini Abang, terima kasih Bang atas waktunya. Siap. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan kami, diskusi kecil ringan terkait tema kita, urgensitas penyelenggara ad hoc dalam pemilihan 2024 yang akan datang bersama Bang Haidar, anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu. Acara ini adalah salah satu media dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam mengkomunikasikan segala kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Indramayu, yang akan hadir tayang setiap hari Rabu pada pukul 2 siang di Facebook maupun di YouTube Bawaslu Kabupaten Indramayu, dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dan tetap di acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Saya selaku host undur diri, terima kasih Abang. Undur diri dan pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.